Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahidatur Rohmah. Saya dari kelas PGMIC dengan NIM 1860205223211. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang fungsi landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah konsep landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum merujuk pada prinsip-prinsip, teori-teori, dan panduan-panduan yang menjadi dasar dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan memiliki landasan yang kuat dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Ada beberapa landasan pengembangan kurikulum yang umumnya digunakan, antara lain landasan filsafat pendidikan, landasan psikologi pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan teori pembelajaran, dan landasan teknologi pendidikan. Dengan mengacu pada landasan pengembangan kurikulum dapat dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta tuntutan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah fungsi landasan kurikulum. Yang pertama yaitu memberikan arah dan panduan dalam merancang kurikulum. Yang kedua, memastikan kualitas dan relevansi kurikulum. Yang ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran. Yang keempat, menjamin kesesuaian dengan konteks sosial dan budaya. Yang kelima, mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan adanya landasan pengembangan kurikulum, para pengembang kurikulum dapat merancang kurikulum yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta tuntutan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Yang pertama adalah landasan filosofis. Dalam pengembangan kurikulum tentunya harus berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Langkah ini akan memberi nuansa terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Aliran filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademis. Sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara itu, filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Yang selanjutnya adalah landasan psikologi. Terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mempelajari perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya, sedangkan psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam konteks belajar. Yang selanjutnya adalah landasan iptek. Dalam abad pengetahuan sekarang ini, diperlukan masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dengan standar mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir dan bagaimana belajar dalam mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan, serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.